Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yunus, surat yang ke-10, ayat yang ke-37 sampai dengan 41. Ayat yang ke-37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Tidakkah mungkin Al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah? Akan tetapi Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Rabb semesta alam. Tafsir ayat yang ke-37. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillah." Tidakkah mungkin Al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah? Maksudnya, mustahil, tidak bisa dibayangkan Al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah. Karena ia adalah kitab yang agung, tiada kebatilan yang hadir dari depan dan ke belakangnya. Ia diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ia adalah kitab di mana seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang sepertinya, niscaya mereka tidak mampu membuat yang sepertinya. Meskipun sebagian dari mereka mampu membuat yang sepertinya, untuk membuat yang sepertinya niscaya mereka tidak mampu membuat yang sepertinya. Meskipun sebagian dari mereka menolong sebagian yang lain. Ia adalah kitab yang dengannya Rabbul Alamin berfirman, bagaimana mungkin ada makhluk yang bisa berbicara sepertinya? Atau yang mendekatinya sementara ucapan itu menginduk kepada kebesaran dan sifat pembicara? Jika ada seseorang yang menandingi Allah dalam kebesarannya dan sifat-sifat kesempurnaannya, maka dia mungkin menghadirkan seperti Al-Quran ini. Seandainya kita berandai-andai bahwa ada orang yang berdosa atas nama Allahu Rabbul Alamin, niscaya dia akan segera menghukum dan mengazabnya. Akan tetapi Allah menurunkan kitab ini sebagai rahmat bagi alam semesta dan sebagai hujah atas seluruh manusia. Dia menurunkannya tasdiqal ladzi baina yadayhi, untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dari kitab-kitab samawi, yakni dengan menyetujui dan membenarkan kesaksian dan berita gembira tentang turunnya, maka ia pun terjadi seperti yang diberitakan. Wa tafsirul kitab, dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, halal haram, hukum-hukum diniyah, qadariyah, dan berita-berita yang benar. La raiba fihi mir rabbil alamin. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Rabb semesta alam, tanpa sedikit pun kebimbangan di dalamnya dari sudut pandang apapun. Ia adalah kebenaran yang yakin, diturunkan dari Rabbul Alamin, yang mengatur seluruh makhluk dengan nikmatnya. Dan di antara pengaturannya yang besar adalah diturunkannya kitab yang berisi kemaslahatan diniyah dan duniawiyah. Mereka yang mengandung kesempurnaan akhlak dan kebaikan amal. Ayat yang ke-38. Am yakuluna iftarah qul fa'tu bisuratin mislih wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Tafsir ayat yang ke-38. Am yakulun, atau patutkah mereka mengatakan, yakni orang-orang yang mendustakannya dengan kesombongan dan penentangan. Iftarahu, Muhammad membuat-buatnya dengan berdusta atas nama Allah. Kul, katakanlah dengan menyuruh sesuatu kepada mereka. Jika mereka mampu, maka apa yang mereka klaim itu memungkinkan. Jika tidak, maka ucapan mereka adalah kebatilan. Fa'tu bisurah mithlihi wa man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar, yang membantu menghadirkan satu surat yang sama dengannya.
Ini mustahil. Kalau mungkin, tentulah mereka telah menyatakan mampu melakukan itu dan tentulah mereka menghadirkan sepertinya. Akan tetapi, ketika ketidakmampuan mereka terbukti, maka terbuktilah bahwa yang mereka katakan itu adalah batil tanpa berdasar sama sekali. Ayat yang ke-39. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lam ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatud dzalimin. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal penjelasannya belum datang kepada mereka. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu. Tafsir ayat yang ke-39. Yang membuat mereka mendustakan Al-Quran yang mengandung kebenaran yang tiada kebenaran di atasnya adalah bahwa mereka belum mengetahui dengan sempurna. Seandainya mereka mengetahuinya dengan sempurna dan memahaminya dengan baik, niscaya mereka akan membenarkannya. Begitu pula sampai sekarang penjelasannya belum datang kepada mereka, di mana Allah menjanjikan akan menurunkan azabnya dan menimpakan siksanya kepada mereka. Pendustaan yang keluar dari mereka ini sama dengan pendustaan orang-orang yang sebelum mereka. Oleh karena itu dia berfirman, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatud dzalimin. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu, yaitu kebiasaan yang tak menyisakan seorang pun dari mereka. Hendaklah mereka mewaspadai jika mereka terus-menerus mendustakannya, yang akibatnya adalah turunnya azab kepada mereka, seperti yang telah turun kepada orang-orang yang mendustakan sebelum mereka. Ini mengandung dalil atas anjuran berhati-hati dalam setiap perkara, bahwa setiap orang jangan menerima atau menolak sesuatu sebelum mengetahuinya dengan baik. Tafsir ayat yang ke-40. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum may la yu'minu bihi wa rabbuka 'alamu bil mufsidin. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Rabbmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Tafsir ayat yang ke-40. Wa minhum may yu'minu bihi. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Maksudnya beriman dengan Al-Quran dan sesuatu yang dibawanya. Wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka 'alamu bil mufsidin. Dan di antara ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Rabbmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepadanya dengan dasar kezaliman, penentangan dan kerusakan. Maka dia akan membalas kerusakan mereka dengan azab yang paling berat. Ayat yang ke-41, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amalu wa ana bari'um mimma ta'malun. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagaimana pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat yang ke-41. Wa in kadzabuka, jika mereka mendustakan kamu, maka teruslah berdakwah. Urusan mereka bukan tanggunganmu, urusanmu pun bukan tanggung jawab mereka. Masing-masing mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri. Faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma amalu ana bari'um mimma ta'malun. Maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap sesuatu yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap sesuatu yang kamu kerjakan. Seperti firman Allah, man amila sholihan fa nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang mengerjakan amal yang solih, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Fusilat ayat yang ke-46. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.